siap mendengarkan sabdamu, dan hamba berdiri di hadapan Tuhan dengan seluruh umatmu, dengan kepala tertunduk, hati terbuka, menerima berkat kuasa kemuliaan hadirat di tempat ini, sehingga kami merasakan kehadiran Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Shalom. Bapak Ibu silakan duduk. Puji Tuhan. Kurang lebih 17 tahun saya ada di sinode. Saya belum ada kesempatan seperti ini yang saya bawa renungan dalam raker-raker dalam konferensi. Tapi hari ini Bapak Ketua Sinode, terima kasih beri kepercayaan untuk saya bisa bawa renungan. Kita akan belajar 2 teks firman Tuhan. Tema sentral dengan ayat kurang lebih tadi 17 tahun 2006 kita cetuskan tema sentral ini di Nabire, sampai hari ini masih digunakan. Sehingga kita akan lihat di sini dengan satu subtema kata pelayanan holistik. Dari tema dengan subtema ini saya ajak kita akan belajar 2 teks firman Tuhan dalam dalam Roma pasal yang ke-12 ayat 1 dan 2. Kitab Roma pasal yang ke-12 ayat 1 hingga ayat yang ke-2. Bunyi firman Tuhan demikian. Persembahan yang benar. Karena itu saudara-saudaraku, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah dan apa yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Dalam Injil Matius pasal 6 ayat yang ke-33. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Bapak Ibu yang Yesus kasihi, Gereja Kemah Injil Kimi di tanah Papua, kalau dihitung sejak tanggal 13 Januari 1939 sampai hari ini kita ada 84 tahun. 16 tahun lagi kita akan merayakan 100 tahun. Kalau dihitung sebagai gereja nasional, sejak tanggal 6 April 1962, dihitung hari ini kita ada 39 tahun menuju ke 100 tahun. Kalau kita sudah perubahan demi perubahan, dari sinode menjadi wilayah dalam gereja kesatuan, terus kembali lagi, Kimi kembali pulang ke kampung, sehingga 2006 kita kembali dalam keputusan Konferensi Nasional bahwa Papua adalah
sinode. Sehingga hari ini kita ada dalam posisi 17 tahun. Dan menuju ke 100 tahun yang akan datang lagi. Itu mungkin generasi berikut yang akan memimpin. Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi. Kalau dilihat secara angka-angka bilangan tadi, itu menunjukkan bahwa gereja ini sudah tertua. Gereja ini sudah lama sebelum ada Indonesia belum merdeka. Dia lebih dulu ada tanggal 13 Januari 1939. Dia bukan gereja baru, tetapi dia lebih dulu ada di sini sebelum ada pemerintah. Bapak Ibu yang Yesus kasihi. Kalau dilihat secara matematika dengan umur kita manusia, saya mungkin kurang lebih 60-an tahun lebih. Itu saya sudah tua. Dan ada orang-orang yang sudah menerima Injil tahun itu sudah pulang. Secara fisik umur kita sudah semakin hari semakin kita tua. Dan gereja ini sedang menunjukkan dalam usia yang tadi 16 tahun, 100 tahun, 49 tahun ke menuju 100 tahun, apakah gereja kini sudah benar-benar betul menjadi dewasa? Atau apakah benar-benar kita sudah menunjukkan diri bahwa gereja kita sudah kuat sesuai dengan tema kita? Atau kita sedang lengah, sedang berpoya-poya di atas sebuah rumah yang mewah tapi di dalam tidak ada benda-benda yang ada di dalam. Bapak Ibu yang Yesus kasihi, itu perubahan demi perubahan. Kita sedang lewati dan akan melewati. Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasih, dalam tema sentral kita, perubahan ketika para pioner, perintis Injil, penerima Injil, pelaku Injil, menerima dengan tanpa pendidikan yang memadai. Dengan pendidikan yang sederhana. Tapi luar biasa Tuhan pakai mereka. Tanpa memperhitungkan kerugian apapun. Hitung-hitungannya tidak ada, yang penting pergi memberitakan Injil. Semua orang harus mendengar Injil Tuhan. Semua orang harus menjadi milik kerajaan Allah. Itu komitmen yang luar biasa. Itu keputusan yang luar biasa oleh perintis. Orang-orang yang hebat. Orang-orang yang dipakai oleh kuasa roh Allahnya. Dengan otoriter yang Tuhan melengkapi. Tuhan yang memberikan kepada mereka tanpa ragu apapun, tanpa kekhawatiran apapun, tapi pergi dan memberitakan Injil. Pada akhirnya hari ini kita hasil dari pelayanan mereka. Betul kah? Tepuk tangan untuk Tuhan. Tepuk tangan orang-orang yang pahlawan iman. Tepuk tangan untuk orang-orang pahlawan iman. Karena mereka hari ini kita menjadi pemimpin. Kalau bukan mereka, kita tidak mungkin ada di sini. Kita menjadi milik kerajaan Allah karena orang-orang sederhana tadi. Perubahan demi perubahan. Mereka pergi dengan celana pendek atau pakai koteka memberitakan Injil. Tidak pakai jas seperti saya pakai. Apa adanya mereka pergi, yang penting memenangkan jiwa. Semangat luar biasa. Lama-lama sudah mulai sekolah. Dari STP, dari STA, dari perguruan tinggi. Dan itu perubahan-perubahan. Termasuk pakaian-pakaian kita yang tadi. Yang dari koteka menjadi celana pendek, menjadi pakai baju putih, terus mulai pakai jas. Perubahan-perubahan. Luar biasa. Itu nyata ya. Apakah iman kita juga berubah? Apakah kualitas pelayanan gereja ini berubah?
Apakah seimbang gereja kita ini sudah berubah menjadi gereja yang kuat dalam segala aspek, dalam pelayanan holistik, atau apakah kita berputar-putar satu telaga tanpa kita keluar dari muara? Bapak Ibu yang Yesus kasihi, kalau dilihat perubahan dalam Injil itu tadi, tapi kalau dilihat perubahan-perubahan zaman modern hari ini, Bapak Ibu, saya beritahukan bahwa perubahan pembangunan di atas tanah ini, dulu kita tidur di Honai, tapi hari ini berubah menjadi rumah sehat. Mungkin pakai kayu saja, pakai alang-alang. Tapi berubah menjadi pakai papan, kemudian pakai seng. Terus berubah lagi, dia menjadi pakai beton-beton luar biasa. Yang mewah, yang luar biasa. Terus dulu hanya satu tingkat, tapi hari ini sudah menjadi berapa tingkat? 14 tingkat, 10 tingkat, itu perubahan. Dulu kita jalan kaki, tapi hari ini semua orang jalan dengan pesawat yang luar biasa. Yang dulu orang-orang tua yang jalan kaki, tapi hari ini dengan pesawat ada di sana. Hari ini ada akses jalan dari antara kabupaten demi kabupaten, mulai dari provinsi ke provinsi. Ini perubahan yang kita bisa lihat semua terjadi. Pemerintahan dulu kita tahu hanya kepala desa dengan bupati atau camat. Dan kepala desa itu wilayah yang cukup besar. Tapi hari ini terjadi perubahan. Kepala kampung atau desa itu hanya satu kampung, satu desa. Itu perubahan. Listrik juga sama. Kabupaten juga sama. Provinsi juga sama. Tanpa manusia, perubahan yang luar biasa hari ini terjadi. Akses jalan yang tadi dengan mobil yang luar biasa. Bapak Ibu, perubahan-perubahan yang terjadi hari ini, ruko di mana-mana. Kayak jamur, kios di mana-mana. Ekonomi, semua hari ini dikuasai oleh orang lain. Apa orang Papua sudah berubah? Apakah orang Papua sudah memiliki hotel? Apa orang Papua memiliki toko dan mall? Hari ini kita kosong, tapi orang lain yang datang menguasai. Apa gereja kami sudah berubah? Saudara-saudara, mari kita evaluasi. Kita lihat apa yang terjadi. Bengkel saja kita tidak bisa. Jahit menjahit saja kita tidak bisa. Jual kue saja tidak bisa. Apalagi barang-barang besar. Apa yang terjadi di atas negeri ini? Perubahan-perubahan pembangunan yang sedang berjalan ini. Apa kita sudah lihat? Kita sudah naik di kayu di atas. Menara di atas. Lihat semua apa yang terjadi. Atau kita sedang tidur. Atau kita sedang lengah. Mari kita naik di atas. Lihat semua yang datang. Semua apa yang terjadi. Karena semua ini dikuasai. Saudara-saudara, pengusaha-pengusaha besar. Orang asing yang datang. Orang di luar yang datang. Tanah di Papua ini sudah masing-masing sudah diambil, sudah jadi kapling. Kita orang Papua jangan kita bilang saya punya tanah. Tidak ada. Itu orang lain sudah kuasai, saudara-saudara. Jangan kita pikir bahwa ini tanah besar kok saya masih bisa aman. Tidak akan. Ada perubahan-perubahan yang akan terjadi luar biasa di negeri ini. Kekerasan yang luar biasa. Penindasan yang luar biasa. Pembunuhan yang luar biasa. Itu perubahan. Manusia dibunuh tanpa kemanusiaan. Kemaluan sudah dirapi. Sangat mengerikan. Siapa yang keluar dari lubang batu? Di antara kita. Siapa yang keluar? Kita keluar semua di mana? Pintu mana? Pintu mana? Kandungan. Manusia itu bukan manusia normal. Orang membela ini kejahatan yang paling luar biasa.
Itu orang terkutuk di hadapan Tuhan. Oknum-oknum itu. Ini kejahatan yang paling luar biasa. Ngeri. Jadi perubahan ini, yang baik juga datang, yang tidak baik juga datang. Kalau begitu, orang Kimi, kita tidur kah? Atau kita bangun, kita bisa melihat semua ini. Dan apa yang kita harus tangkapi, apa yang kita harus refleksi, apa yang kita lakukan. Ini persoalan kita. Profesional. Hari ini kita bupati, luar biasa. Tapi ingat, dikiring sampai jabatan habis, tarik. Semua diikat habis. Jadi perbuatan kita yang sehebat apapun tidak dihitung oleh orang lain. Mulai dengan takut Tuhan. Kerja dengan takut Tuhan. Kerja jujur di atas tanah ini. Seorang nabi yang menginjakkan kaki di tempat ini atau negeri ini, dia sudah nubuat bahwa setiap orang yang memberitakan atau melakukan atau menjalankan tugas dengan benar dan jujur, tanda herang demi tanda herang akan mengikutinya. Tapi kalau ada orang yang datang dengan kejahatan, laknat, kutuk akan mengikuti. Akan mengikuti. Saudara-saudara, apa yang terjadi di negeri ini? Luar biasa. Itu masalah kita. Itu tantangan kita. Itu soal kita. Kita jangan lengah. Kita harus berdiri di atas, lihat semua apa yang terjadi sehingga kita waspada. Kita berhikmat, kita berbijaksana. Sehingga masih bisa kita tahan kalau kaki tadi menyanyi apa itu? Di atas Injil ya, firman. Kalau kita masih tinggal di atas firman, pasti kita akan kokoh. Tapi kalau keluar dari itu kita akan rubuh. Kita akan semua rusak. Bapak Ibu yang Yesus kasihi. Hal lain yang kita belajar di sini, pelayanan holistik. Matius pasal 6 ayat 33, tadi waktu tema ini dikasih saya lihat-lihat ayat mana yang saya harus pilih. Karena beda dengan tema sentral dengan subtema. Kalau dibilang pelayanan holistik itu berarti semuanya. Ya. Di situ kita lihat, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Kitab Injil Matius, Yesus dalam pemberitaan Injil lebih mengutamakan tentang kerajaan Allah, Injil Matius itu. Sehingga dia berapa kali ungkap. Dalam Matius pasal 4 ayat 17 bilang begini. Sejak waktu itulah Yesus memberitakan, bertobatlah sebab kerajaan surga sudah dekat. Matius pasal 4 ayat 23, Yesus pun berkeliling di seluruh Galilea. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil kerajaan Allah serta menyembuhkan segala penyakit dan kelemahan di antara bangsa itu. Yesus dalam khotbah di bukit dekat di Galilea, ia mulai berbicara dan mengajar. Berbahagialah mereka yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang mempunyai kerajaan surga. Dalam Injil Matius pasal 6 ayat 10, Yesus mengajarkan murid-murid tentang doa demikian, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Bapak Ibu anak-anak Tuhan, Yesus punya tanggung jawab ke bumi. Pelayanan holistik itu lengkap. Kalau kita melihat, dia sebagai raja
bicara tentang kerajaan tadi. Tapi kalau dia sebagai seorang guru, tanpa ruang yang dibatasi, tempat dimanapun dibatasi, tapi dia mengajar dan mengajar. Dalam perjalanan di atas perahu, di bawah pohon, di gunung, dia mengajar dan mengajar. Itu pendidikannya. Tanpa dibatasi. Dia sebagai guru mendidik semua orang, dan dia mempersiapkan 12 orang dengan sendirinya seakan tinggalkan pekerjaan mereka yang akan meneruskan. Dia jelas seorang pemimpin bahwa akan diteruskan pelayanan saya. Sehingga 12 orang disiapkan, tapi satu gagal. Menjual Yesus. Yang lain diteruskan. Yesus sebagai dokter, sebagai menteri, menyembuhkan semua orang punya penyakit, punya masalah-masalah. Sudah jelas, itu pelayanan holistik. Yesus sebagai seorang ekonomi memberi makan 5.000 orang, 4.000 orang. Sudah jelas kan? Yesus sebagai seorang berpolitik, dia membela orang-orang yang lemah. Dia mengecap, hai ahli-ahli Taurat, orang Farisi, kamu munafik. Hukum Allah tidak terapkan. Tapi apa yang kamu lakukan itu kemanusiaannya. Luar biasa. Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasih, pada sidang raker yang kedua, Gereja Kimi Tanah Papua, sudah 16 tahun lagi 100 tahun. 9 tahun lagi 100 tahun sebagai gereja nasional. Terus kembali masih panjang lebih lagi. Kita sudah baru berpindah hanya 17 tahun. Apa yang kita mau buat perubahan-perubahan dalam gereja ini? Mari. Apakah kita manajemen keuangan sudah bisakah? Apakah manajemen administrasi di kantor bisakah? Apakah kita manajemen dalam program kita, apakah bisakah atau sudahkah? Sudah kita berubah? Sudah menjadi kuatkah atau masih lemah, masih berputar-putar? Mari hari ini kita duduk dan kita bicara. Tempatnya di sini. Mana yang kita kurang? Kadang-kadang kita datang dengan pikiran dari luar terlalu banyak. Goalnya hilang. Tujuannya hilang. Semua usul pikiran silakan. Tetapi hakiki atau program yang paling utama kita mau laksanakan apa? Selama 1 tahun bikin apa? Selama 5 tahun kita mau bikin apa? Pencapaian-pencapaian apa yang kami terima? Apa yang kita lakukan? Mari kita lihat. Yang kita pesta pora semua baru semua hilang habis. Semua kasih tinggal ampas. Tidak ada sesuatu yang tinggalkan. Bapak, Ketua Sinode, manatmu Bapak kasih, hari ini uang sisanya ini. Bapak, program apa yang Bapak perintah? Ini uang. Tidak pernah. Orang Kimi bertobat. Hari ini orang Kimi bertobat. Sementara di dalam keuangan kita kosong. Tapi kita berpoya-poya. Sangat memalukan. Miliaran datang habis amplas. Mulai memberi Tuhan 1/10. Mulai dari Tuhan. Sehingga gereja akan diberkati. Kita akan diberkati. Anak-anak kita akan diberkati. Kalau di luar dari itu, maaf, kita ada dalam kutuk Tuhan. Kita sedang pencuri miliknya Tuhan. Atur perpuluhan di jemaat baik-baik, di kelasis baik-baik, di sinode baik-baik, supaya kita diberkati, negeri kita diberkati, gereja kita diberkati. Jangan lihat orang lain punya uang, mulai dari kita sendiri. Di sini ada tanah, di sini ada semua kekayaan. Mari kali uang itu ada di jemaat. Jangan kau lihat di atas. Dari nol,
Dari yang tidak ada, bikin yang menjadi ada. Yang lemah bisa menjadi kuat. Itu kalau kita manajemen keuangan jalan baik. Kalau kita dalam mengelola organisasi yang baik, pasti Tuhan akan memberkati. Tapi kalau kita berpoya-poya, mana mungkin Tuhan turunkan berkat. Kita yang porak-poranakan. Saya ajak orang Kimi, pola pikir kita hari ini berubah. Injil sudah lebat, Injil sudah memiliki, kerajaan Allah sudah memiliki. Tapi holistik, pelayanan holistik sangat penting. Sangat penting. Mari kita berubah. Bagaimana ekonomi jemaat yang kita harus buat. Bagaimana kita harus punya kios, punya koperasi, punya ruko. Seperti orang yang lain yang memiliki. Bagaimana? Mari kita buka pikiran ini. Firman itu sudah betul menjadi darah daging, berakar. Tapi dia sedang kikis dengan ekonomi. Sedang kikis dengan politik. Sedang kikis dengan hal-hal dunia yang sedang terjadi. Kalau begitu, mau berdiri di atas firman Tuhan, tapi ada lain juga hantam kita. Umat Tuhan, para pemimpin. Mari kita, Injil sudah memiliki, tapi hari ini mari kita lihat pelayanan holistik. Seperti yang Tuhan Yesus lakukan sebagai dokter, sebagai guru, sebagai ekonomi. Mari kita hari ini berubah pola pikir kita. Kita harus berubah. Di kelas bikin apa? Di jemaat bikin apa? Selalu tolak sinode. Sinode bikin apa? Betul. Kami kan tidak punya jemaat. Yang punya jemaat siapa? Yang punya jemaat siapa? Bapak kelasis dengan Bapak Gembala. Bapak yang ngatur di situ. Jangan selalu pelayan ini tolak. Semua bawa ke atas. Kami hanya payung. Sinode payung. Tapi yang melaksanakan program, semua itu oleh jemaat. Kalau jemaat kuat, kelasis kuat, pasti sinode akan kuat. Secara ekonomi, sosial. Kalau politik ya, seolah-olah kita ini tidak ada napas. Semua dikuasai ya. Bapak Wakapolda minta maaf. Kalau kita lihat di Papua ini, yang tadinya hanya satu Kapolda, tapi sekarang bukan satu Kapolda. Yang tadinya hanya satu Pangdam, tapi hari ini bukan satu Pangdam atau Panglima. Semua provinsi akan turun situ. Polresta akan turun situ. Korem akan turun situ. Pasti ada di sana. Semua akan di situ karena pemerintah ada, pasti semua itu melekat. Orang Papua, apa yang terjadi keliling ini kita lihat sudah. Kita lihat sudah. Saya pikir begitu. Hari ini kita pulang dan kita berdoa. Ke depan hidup kita, pelayan kita bagaimana kita harus melangkah. Kita mengawal gereja ini. Saya pikir itu, minta maaf saya kasar, tapi itu suara Tuhan yang datang untuk kita. Kita berbagi, kita berubah pola pikir yang lalu, berkelahi dengan masalah ketua kelasis, berkelahi dengan masalah mimbar, berkelahi ini berhenti. Orang lain sedang maju. Orang lain sudah langkah 100 di sana, kita masih putar-putar hanya masalah organisasi yang berkelahi terus. Berhenti sudah. Kalau Tuhan izinkan kau bukan menjadi pemimpin, kau berhenti sudah. Saya termasuk kita berhenti. Tuhan kalau tidak izinkan, kenapa kau memaksakan? Berkelahi, orang lain sudah melangkah, kemajuannya luar biasa. Yang keliling tadi, yuk kamu berkelahi, nanti kami akan buat ini. Kalau ada masalah, kita harus berpikir dan kita harus lawan dia, atau kita harus lawan bukan fisik, tapi lawan secara ekonomi. Bagaimana orang lain bangun, kami juga bisa bangun. Kalau orang lain sudah punya sekolah yang baik, membuat sesuatu yang perubahan yang bagus, mana kita juga bisa lakukan. Terima kasih. Mari raker ini saya ajak
kita tidak usah terlalu banyak pikiran. Tapi Ketua Sinode, hari ini apa yang Bapak mau buat, taruh 1 poin saja. Sehingga 1 poin itu yang kita kejar sampai tahun depan kita beri laporan bahwa kami sudah putuskan itu, kami sudah kerjakan. Kalau tidak omong kosong semua, kita berdosa. Benar kan? Kita berdosa. Hari ini putuskan 1 pokok apa yang kita mau bikin. Tidak usah terlalu banyak. Sehingga kita benar-benar akan kejar sampai berusaha jadi. Itu baru pemimpin yang hebat. Itu baru seorang benar-benar punya gagasan. Kalau putar-putar ya sama saja. Semua uang banyak datang hambur-hambur saja. Peserta yang datang dengan keluarkan biaya semua tenaga, waktu, uang habis saja. Mari, Sinode saya ajak hari ini tentukan 2-3 pokok saja kita bisa buat apa. Itu pesan saya, pesan firman Tuhan hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan, saya sampai di sini. Firman yang Kau punya. Tuhan teruskan. Tuhan bicara setiap kami. Sehingga kami bisa kembali, kami berbuat apa. Untuk kemuliaan Tuhan, untuk umat. Untuk kemajuan gereja kami. Ekonomi kami, pendidikan kami. Tuhan datang memberkati kami. Di dalam nama Yesus. Acara ini serahkan dalam tangan-Mu selanjutnya. Tuhan ambil alih. Haleluya, amin. Kepada MC saya beri waktu kembali. Haleluya, pekerjaan Tuhan harus terus dijalankan apapun situasi dan kondisi.